Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa habibi rabbil alamin wa imami ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus ahlu musallah Nurul Iman, Lurung Pekapuran 4 Ulul Palembang, insyaallah senantiasa di dalam lindungan Allah Ta'ala. Terlebih khusus kepada segenap orang-orang tua kami dan juga segenap pengurus musala daripada musala Nurul Iman. Semoga senantiasa kita diberi kesehatan Allah, diberikan rahmatnya, dikaruniai dengan taufik dan hidayahnya, menjadi orang yang mempunyai hati-hati yang lembut dan tenang, tidak saling salah menyalahkan, dan insyaallah mudah-mudahan dibersihkan hati kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali ditemukan Allah. Rasanya waktu begitu cepat, barulah kemarin kita sudah ketemu lagi. Rasanya barulah duduk kemarin udah duduk lagi di musala ini di malam Kamis ini. Insyaallah mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini, dari musala ini, kecuali kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Malam ini seperti biasa kita akan membahas daripada kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasai Al-Imaniyah, yang mana malam ini kita masih menyambung pada bab-bab yang berkaitan dengan teman atau sahabat. Di sini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyajida halawatal iman." Barang siapa yang ingin merasakan nikmat kemanisan iman, rasa manis iman. Jadi iman itu rupanya ada rasa manisnya. Nah, rasa manis itu kalau kita dapatkan, ketagihan gitu. Ketagihan, lemak. Ya, khusyuk dalam sholat, menghadapi problem-problem ni tenang. Tadinya temperamental, penyabar. Itu manisnya iman kalau itu. Hidupnya tadi bontak-bontak, sekarang jadi ngedem. Tadinya banyak besak kelakar, sekarang banyak diem. Nah, itu halawatul iman itu. Manisnya iman. Kata Nabi, barang siapa ingin mendapatkan rasa manisnya iman, di antaranya fal yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illallah. Hendaklah dia mencintai saudara muslimnya, tidak tujuan mencintainya kecuali Allah, kecuali untuk Allah Ta'ala. Artinya mana? Dia mencintai seseorang, baik itu tetangganya, baik itu sahibnya, wabil khusus orang-orang muslim yang dia cintai, tujuannya kena Allah Ta'ala. Dijingoknya orang ini Masya Allah rajin ibadat, rajin ngajak orang baik, itu dia cinta, demen dengan wong cak itu, setuju dengan wong cak itu, sebab arahnya kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau kita mencintai seseorang dengan tujuannya seperti itu, maka agak besok atau lusa kita akan merasakan manisnya iman, perubahan drastis pada diri kita. Nabi Muhammad juga menyatakan di dalam hadis yang ma'ruf, ma'ruf itu Pak, yang terkenal, hadis yang terkenal, 7 kelompok manusia yang akan dilindungi Allah di dalam naungan Allah Ta'ala di hari kiamat. Tidak kepanasan, tidak kesempitan, tidak kesaro, tidak apa-apa, tidak dapat kesusahan di hari kiamat, di hari yang penuh dengan azab, di hari yang penuh dengan siksaan, di hari yang penuh dengan balasan-balasan. Orang 7 kelompok manusia ini dia akan menjadi tenang. Dan hadis ini sudah ma'ruf. Lebih ingin mendetail lagi, kita bisa cari di dalam kitab hadis atau mungkin kita buka di dalam medsos. Tulis 7 kelompok manusia yang dalam hadis Nabi Muhammad mendapat naungan di yang mana pada hari naungan tiada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 kelompok itu Nabi sebutkan rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mencintai ini bukan mencintai seperti laki-laki dan perempuan, bukan. Tahabba di sini artinya dia mencintai karena ketaatan, dia mencintai karena kebaikan. Ijtama'a alaih, kalau berkumpul bareng-bareng, wa tafarraqu alaih, berpisah pun atas karena Allah Ta'ala.
pergi berkumpul karena Allah Ta'ala, berpisah karena Allah Ta'ala. Nah, ini dua laki-laki ini yang akan menjadi mendapat naungan di dalam naungan, kecuali dia di naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Nah, kita jingokkan contohnya Rasulullah dengan sahabatnya. Bagaimana cintanya Nabi dengan sahabatnya, bagaimana cintanya sahabat dengan nabinya. Sampai-sampai kata Abu Sufyan ketika Fathu Mekah itu, dia menyaksikan sendiri bahwasanya Rasulullah SAW itu tidaklah berwuduk kecuali tak katik banyu wuduk yang netes ke tanah. Disambut galau oleh sahabat. Yo, saking cintanya dengan Nabi Muhammad. Sampai ketika bertetak rambut, dia tak katik rambut yang hilang. Berebut ngembeknya. Sampai dikatakan oleh Abu Sufyan, aku ni sudah keliling dunia. Sudah aku jingok galau raja-raja dunia yang hebat-hebat itu. Tapi aku tidak pernah nyingok sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Seperti aku tidak pernah melihat seorang raja dicintai oleh rakyatnya, dicintai oleh kawan-kawannya, dicintai perdana menterinya seperti Muhammad dicintai sahabatnya. Tidak pernah aku saksikan. Baru inilah akhirnya dia datangi Rasulullah dan dia langsung berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu cinta karena Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bukan main cintanya dengan Nabi Muhammad. Berjalan berbareng dengan Nabi Muhammad, baru berpisah. Rasulullah balik ke rumah, Abu Bakar balik ke rumah, baru nyampe ke rumah, nak nyiap-nyiap makan, ngacang-ngacang makan, betul lagi. Kangen sama Nabi. Kata Nabi belum apa-apa, baru duduk di gedungnya lawang rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, Assalamualaikum, salam. Kata Rasulullah, boleh balik gitu. Aku dah baca jauh dari engkau. Makanya Nabi Muhammad itu ketika Rasulullah wafat, itu Sayyidina Abu Bakar tuh dia menunjukkan kesedihan, tapi kesedihannya penuh dengan ketenangan. Dia mengatakan ketika beliau sudah melihat jasad Rasulullah, kemudian beliau cium antara kedua mata Rasulullah, kemudian dia menetes ke air mata, kemudian beliau keluar dan memberikan khutbah di antara kaum muslimin yang ada pada waktu itu. May ya'budu Muhammad, barang siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budullah, barang siapa menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamutu abada, Allah itu hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Sayyidina Abu Bakar itu dengan air matanya menunjuk spirit dengan sahabat. Itu di zaman Nabi waktu Rasulullah wafat, tak katik salat jamaah tu jenazah tu berjamaah. Mereka salat dewan. Makanya jasad Rasulullah tu meninggal Senin, dikubur malam Rabu. Nabi dikuburkan malam Rabu, sebab dikuburkan di rumahnya itulah, di dalam tempat meninggalnya itulah. Nah itu. Jadi waktu Rasulullah wafat, itu sahabat kebingungan. Mak mana ngubur ke Rasulullah ini? Di mana kubur ke Rasulullah ini? Apakah dengan bajunya ini? Apakah mak mana? Yang paling diselisihkan sahabat waktu itu tempat nguburnya. Di mana nak dikubur ke Rasulullah ini? Sayyidina Abu Bakar. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu ahli fikih. Orang yang menguasai ilmu fikih. Itu maka beliau mengatakan seluruh anbiya dikuburkan di tempat wafatnya. Nah, makanya Rasulullah tidak kemana-mana, di situlah dikubur, di tempat beliau wafat. Itu. Ya, cuman apa namanya? Sahabat-sahabatnya begitu cinta sama Rasulullah. Ini contoh buat kita. Berarti kita memang secara tidak langsung Nabi itu nganjurkan kita cari sahabat. Cari sahabat yang bisa kita cintai karena Allah. Bukan karena dunia, bukan karena sesuatu yang lain, tapi karena Allah. Nah, di sini dikatakan fa idza ahabbal insan al insan. Apabila seseorang mencintai seseorang manusia yang lain, wa alifhu, kemudian menyayanginya, memperhatikannya, wa sahabahu, ngawaninya, li'annahu yuhibbullah. Kenapa dia cinta sama dia? Sebab kawannya tadi itu cinta sama Allah. Kawannya tadi cinta dengan Allah, maka dia cinta dengan kawannya karena Allah. Kawannya tuh sholat subuh tak tinggal, ibadahnya masya Allah, pergi-pergi di majlis taklim masya Allah. Jadi dicintanya karena Allah. Wa ya'mal bi ta'atihi, aku cinta dengan dia ni uang ini galak melakukan ketaatan dengan Allah. Karena dzalika minal mahabbah fillah, itulah contoh wong yang mencintai di dalam Allah Ta'ala. Sikau. Itu contohnya. Yang kedua, ada seseorang
yang mencintai seseorang. Laki-laki mendemani lelaki yang lain, artinya dia kawani, dia akrab dengan dia. Kenapa? Sebab yang dicintainya tadi yu'inuhu ala dinihi, galak membantu dia dalam urusan agama, galak nunjuk nasihat, galak nunjuk sayang, galak nunjuk peringatan. Woi, sayangnya kau dak kedingoan dilanggar, tidak sholat. Ngapa? Woi, masya Allah, ya pacak jangan tinggal sholat tu. Nah, diarahkannya, ditunjukkannya, dibantunya. Fagot ada duit dia belinya baju koko. Kawannya, sahabatnya tadi ada duit nyuknya kopiah. Ada duit belinya tasbih. Ada duit belinya wangi. Nah, itu memperhatikan dalam urusan agama. Nah, itulah salah satu juga contoh mencintai karena Allah. Yang kedua, yang ketiga, ada dua orang yang saling mencintai, saling menyenangi, berkawan akrab, bersahabat akrab. Kenapa? Li'annahu yu'iduhu ala dunya. Sebab kawannya tadi galak nolong urusan dunia dia, dibantu urusan dunianya, tapi tujuannya menjadikan sarana untuk akhirat. Kawannya ditolong, sini, ajak kita sedekah, bagi-bagi kita sedekah. Nah, diajaknya, diarahkannya, kemudian diarahkannya ke akhirat. Diajaknya partner dengan dunia, kemudian duit dunia tadi diajaknya bareng-bareng untuk akhirat. Itu sahabat hebat itu. Dia berjoin bisnis, berjualan bareng umpama, mudik kalangan bareng umpama. Nah, kemudian setelah mereka bareng, ayo kita patungan. Ngapa? Kita bagi sama anak yatim. Kita sumbang mushola, kita sumbang masjid, kita ke ulama segala macam lah. Nah, itu termasuk cinta karena Allah. Walaupun berkaitan dengan dunia, tapi tujuannya akhirat. Jangan sampai hari itu kita nak habis sia-sia macam ini weh. Hanya nak nombok ke nafsu weh, beli kota, beli segala macam. Payo kita bersedekah. Nah, itu dua kawan yang mencintai karena Allah Ta'ala. Itu hebat tuh. Saru kan nyanyinya kan? Woi, saru. Makanya kalimat sahabat itu lebih abdul, lebih baik daripada kalimat kawan. Sahabat itu lebih dalam intinya. Nah, ini yang ketiga. Yang terakhir ada lagi wong yang mencintai atau berkawan bersahabat, li'annahu wajada tabuhu yamilu ila nafsihi. Karena kawannya tadi cocok dengan keinginan dia. Cocok sesuai kehendak dia tadi. Apa yang dia inginkan kawannya laju. Kemudian ta'annas bihi aw li'annahu yu'inuhu ala dunya. Atau kawannya tadi, sahabatnya tadi galak nolong dia dalam urusan dunia. Ngajak dia masuk dia ke begawi, ngajarkan arah berbisnis, ngajarkan arah usaha ini, atau menjadikan sebab dapatkan kehidupan dia, yang mana dengan kehidupan tadi dia pacak menghasilkan hasil kawannya tadi, sehingga dia pacak ini, pacak beli motor, pacak dari kawannya tadi, kawannya membantu dia tadi, sahabatnya ini berkawan. Ini merupakan tab'atun laisat minabbaha fillah. Ini contoh yang bukan karena Allah Ta'ala, tidak tujuannya karena Allah Ta'ala. Ini persahabatan nafsaniyah, persahabatan karena keinginan. Karena keinginan. Ittaba'a mailut taba'. Dia biasanya akan condong menurut tabiat. Mak mana hukumnya yang berkawan seperti ini? Mubah. Mubah itu boleh. Boleh-boleh saja. Kita punya kawan ngarahkan kita, "Oi, jangan cak ini kau bisnis, cak ini, cak ini." Sesuai, bagusnya, cocok dengan keinginan aku. Saya, nama mana? Wa Allah la tahlu min khair. Insyaallah tidak lepas dari kebaikan. Insyaallah. Tapi bukan karena mencintai, bukan karena Allah ini. Karena urusan dunia. Ya aku dia tahu tempat belanjanya. Cak ini, ajak kau jualnya sekian. Akhirnya bersahabat, berkawan akrab. Nah, itu tapi bukan tujuannya untuk akhirat, untuk dunia. Nah, itu seperti itu. Nah, yang terakhir, ada orang yang bersahabat, kenapa dia teman sama si fulan? Karena dia menolong dia, membantu dia dalam berbuat maksiat, membantu dia dalam perbuatan zalim. Kawannya tadi sama-sama yola tak yesnya. Yang si kok ini demen berbuat jahat, demen sama orang itu, karena orang itu galak berbuat jahat juga. Magai preman umpamu, ya itu gitu. Oh, aku demen sama itu preman, dia itu takut kalau wong. Nah, ini contohnya, ngapa? Dia ini galak ini, dia takut wong, kayak itu.
Padahal kita dah tahu Nabi Muhammad SAW bersabda, seburuk-buruk manusia di dunia ini adalah wong yang membuat wong takut kena kejahatan dia. Wong takut kena kejian dia. Wong takut kena sifat sangar dia. Itu seburuk-buruk manusia. Bukan takut kena kesolehannya, bukan. Tapi wong itu takut kena dia tuh preman. Kalau dia tuh marah, jungkel balik kalau meja, mau. Kalau dia sudah ini kenal kata wong yang berani. Nah, wong takut dengan dia kan bukan kebaikan dia. Kena kesangangan dia. Itu wong yang paling terburuk manusia, kata Rasulullah. Jadi jangan antum pikir jadi preman itu lemah. Jangan. Ya kalau urusan dunia. Tapi biar bagaimanapun semut dipijak ngelawan tulah. Ketika semut pasti ada perlawanannya. Walaupun ujung-ujungnya bengap. Seperti itu. Nah ini. Jadi orang ini berkawan. Kenapa? Karena yang dikawannya tadi salah sama dia. Membantu dia untuk berbuat fisik, membuat kemungkaran. Nah, ini persahabatan yang tercela. Ini persahabatan yang buruk. Wahya fi sabili syaitan. Mereka berkawan di dalam jalan setan. Walaisat minallah fi syai', tidak kata apa-apa pun di sisi Allah Ta'ala. Wahya lati tataqallabu fil akhirah adawa. Ini persahabatan di akhirat ini akan menjadi permusuhan. Bahkan dikatakan barangkali saja bisa sebelum akhirat di dunia sudah berbarak. Dua ikut kawan ini. Sebelum mati sudah bermusuhan. Dan ini dinyatakan Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Kawan-kawan pada hari akhirat nanti, sebagian mereka dengan sebagian mereka saling bermusuhan. Kecuali orang-orang bertakwa kepada Allah. Yo, kawan itu, bagi kita baik di sana jadi musuh kita. Makanya kita ni yang kita cari ini sahabat, sahabat dunia akhirat. Mak mana ciri-ciri sahabat dunia akhirat? Kesimpulannya, bukan hanya marahi kita dalam urusan dunia baik, tapi juga nginget ke kita ketika kita lupa dengan akhirat. Itu sahabat. Ketika kita tak solat, dia ingatnya. Ketika kita buntu, dibantunya. Itu sahabat. Jadi dunia akhirat dibantu ya, dia urusin. Nah, yang seperti ini kan jarang. Walaupun sahabat yang sikapnya itu jangan mentang dibantu melunjak, jangan. Artinya dia tidak minta bantuan, tapi sahabatnya paham dengan keadaan dia. Itu seperti itu. Ini dengar berasan. Nah, itu lain ceritanya. Tidak seperti itu sahabat itu. Ini. Maka dari sinilah kita dianjurkan untuk tidak mencintai dan tidak berkawan kecuali terhadap ahlu taqwa wa ahlul ilmi. Carilah orang-orang bertakwa, carilah orang-orang berilmu, wa ahli zuhud fid dunya, orang-orang yang tidak terlalu menggebu-gebu dalam dunia, santai. Walaupun dia saro, tidak ngeluh, galak katik dia senang, ketika dia berada biasa baik. Ada orang ni ketika dia berduit mulai negek-negek. Sehingga dulu waktu dia buntu, tidak seperti dia berduit. Nah, itu wong yang seperti itu kita jaga-jaga. Bukan nyago batang jaga, bukan. Jaga jarak itu artinya ya kita ada stoknya, ada rimnya. Jadi kalau orang-orang yang zuhud di dunia dari hamba Allah yang solihin, kawani. Orang-orang mukminin, kawani. Fa innal mar'a ma'aman ahab fid dunya wal akhirah. Sebab seseorang itu nanti akan bersama dengan wong yang dicintainya dunia dan akhirat. Bersama kita gandengan tangan sampai meninggal diantar kawannya ke kuburan. Neteskan banyu mata kawan. Ini sering kita lihat. Ana berapa kali lihat yang seperti ini. Masya Allah. Berkawan, bersahabat dunia akhirat. Sama-sama pergi majlis, sama-sama ibadah, sama-sama doa. Begitu kawannya meninggal diantar sampai kuburan oleh sahabatnya tadi dengan meneteskan banyu mata. Terus ini persahabatan sampai di akhirat. Ajak kalau kawannya tidak ketemu di dalam surga bersama dia, ajak dicarinya di dalam kepada Allah Ta'ala. Ditanya dengan Allah, ya Allah, mana kawan aku? Dia inilah yang nyadarkan aku. Dia inilah yang menerangkan aku. Aku ni dulu bukan apa-apa tanpa dia. Maka dijengok, kata malaikat,
Nah, pokoknya aku nak pengen ketemu dia. Ya Rob, mak mano? Nak katik di surga dicari nak katik. Mungkin ada nama-namanya surga. Nak katik dibaca nama-namanya surga. Ngomong sama Allah Ta'ala. Coba tengok malaikat Malik. Ada tak fulan bin fulan dalam neraka? Cari apa rupanya? Lagi duduk pula. Duduk. Tak ngapa-ngapa. Duduk. Cuma nunggu nganti azab. Jadi duduk dulu. Nama cak kita nak nganti kan duduk dulu. Duduk. Ditanya nah fulan ada situ. Nah sudah. Ada kawan kau di neraka. Tempatnya di neraka. Karena dia waktu begini. Atau kawannya yang tadi kena Allah Ta'ala, aku tak baca jadi cak ini kalau bukan kena dia. Sudahlah ya Allah, pindahkan aku biar kena aku, biar aku baca bersama dia. Kalau dia tak baca ditarik ke surga, biarlah aku pindah ke neraka. Maka Allah langsung ngomong sama malaikatnya, Malik, keluarkan dia dari neraka. Kumpulkan dia dengan kawannya, sahabatnya, bersama-sama di dalam surga. Itu sahabat. Makanya kita kalau kita fikir ke, ajak kita di padang mahsyar itu kan kita kan berbaris. Apalagi kalau kita dikumpul ke Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan kan dalam hadis, ini mukasirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan membanggakan kalian karena kalian itu umat yang terbanyak di hari kiamat. Jadi kita taruhlah kalau kita anggap di dunia ini berbaris. Kita berbaris, Nabi Muhammad yang berada di tempatnya, melihat kita umatnya yang bercahaya, cahaya keluar dari kita. Umat Nabi Muhammad ini khusus. Dia mempunyai cahaya di hari kiamat akhir. Berbeda dengan umat lain. Itu perbedaan, salah satu perbedaan umat Nabi dengan umat terdahulu. Nah, kemudian kalau kita jengok, kalau kita fikir, kita tidak mungkin barisan depan. Tidak mungkin barisan depan. Nabi punya sahabat. Sahabat Rasulullah itu 124.000 jumlahnya. Belum tabi'in. Belum tabi'in dan tabi'in. Berbaris. Tidak tahu kita urutan yang keberapa. Cuman yang jelas yang Nabi utamakan sahabatnya dulu. Sebab sahabat ini yang berjuang dengan Rasulullah, yang menyayangi Nabi Muhammad, yang berkorban jiwa raganya untuk Rasulullah. Itulah sahabat. Tetap kita berguna di dunia akhirat. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, almar'u man jalisihi. Seseorang itu tergantung siapa gewang duduknya. Wal mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung atas agama sahabatnya. Khalil itu sahabat. Siapa yang Nabi yang punya gelar Khalilullah? Siapa? Nabi apa? Ibrahim. Berarti sahabat Allah. Beda sama Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Ibrahim temannya Allah, sahabat Allah gelarnya. Jadi seseorang itu dia akan bersama tergantung atas agama kawannya. Mana kawannya? Kalau agama kawannya kuat juga agama dia. Fayanzur ahadukum mayyukhalil. Maka seseorang itu hendaklah memperhatikan siapa yang dikawaninya, kata Nabi. Jadi nggak perhatikan, kita bukan Rasulullah, kita bukan orang baik, makanya kita boleh kita boleh kenal dengan siapa baik, boleh, silahkan kenal sama siapa baik. Tapi kalau untuk berkawan milih harus. Iya, kita nak kenal wong bandit, nak kenal wong baik, nak kenal wong sedang-sedang, tidak baik, tidak buruk, sedang-sedang baik. Yo, yang 3%, yang 10, yang setengah-tengah 2%. Yang tengah 2.750%. Terus ya, tapi kalau untuk berkawan milih harus. Kenal boleh dengan siapa baik. Memang berkawan milih. Nah itu, sampai-sampai Nabi mengatakan al-jalisu soleh khairu minal wahda. Kawan yang soleh itu lebih baik dari dewean. Kalau kita punya kawan, itu kawan kita wong baik, wong soleh, jangan lepas lagi sudah. Iya, itu kawan kita. Tapi kalau umpama dak kate kawan yang baik, lebih baik dewean. Wal wahdatu khairum minal jalisi soleh, kata Nabi. Sendirian lebih baik ketimbang berkawan dengan wong dak baik. Duduk sama dia azan maghrib, azan isya, masih kelakar, nggak ada baik wong ini. Kita ini aja ada caranya, cara milih kawan. Kita kalau berkawan tidak boleh langsung ngembek, tidak boleh langsung ngemet, bukan rambutan, bukan buku. Ada caranya.
Berkawan dengan orang bertakwa, berkawan dengan orang soleh, qurbatun ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau kita berkawan dengan orang soleh, berkawan dengan orang bertakwa, wahiyya sohbatul mahmudah al-maskurah, itulah perkawanan yang terpuji, perkawanan yang indah. Di dalam keutamaannya banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dialah cinta kerana Allah, di dalam Allah Ta'ala, besar keutamaannya dan akan mengangkat derajat kita di dalam agama kita. Kalau kita punya kawan orang soleh, orang bertakwa dengan Allah Ta'ala. Adapun ketika kita berkawan dengan orang yang buruk, sohbatul asyar, yang tak kata kebaikan di dalam mengawani dia, orang-orang yang lalai, berpaling dari Allah, berpaling dari akhirat, inilah perkawanan yang mazmumah, tercerah, al-mamqutah, dibenci oleh Allah Ta'ala. Sebab orang-orang yang buruk, orang-orang yang perusak, yata'ayyan ba'duhum billah, mereka saling tolong menolong untuk saling benci kepada Allah. Ya, makanya kan kata ulama itu, kalau kita berkawan dengan orang yang tak solat, kita akrabi, lolo gitu. Ngapa lolo? Nah, dia Allah lagi dilawannya. Apa lagi kita? Ngelawan Allah, berani dia. Apa lagi kita dengan baik saya pakainya kita. Ibarat kumbang ambek manis ini, habis manis liwat gini kita. Itu kan sudah. Kalau kita berkawan tengok-tengok, wah ini sholat dah, ibadah dah. Tapi jangan dia juga nengok kita sama. Dia nengok kita, sholat dah, ibadah dah, sama-sama kita nengoki keadaannya. Kalau kita berkawan sama orang yang, apalagi naudzubillah min zalik, berkawan orang yang akidahnya beda sama kita, tambah kita nyungsep. Dengar-dengar bertanya, apa dia hukum tasbih? Nah, pening balak. Apa dia hukum tahlil? Nah, pening balak. Yang sengke itu dah sepakai. Iya, dokut ahlan wa sahlan, tak ada ahlan wa sahlan. Kalau kita mau salaman. Kalau kelakar urusan dunia lah juga ada apa-apa. Asal mulai cerita agama, apa dia hukum maulid? Sudah, kita makan pempek deh. Pempek abai ada di situ dah. Kita duduk situ, makan depan situ. Sudah, daripada kita puluh kili kemana-mana, kita makan deh model. Kalau nandak situ empat lain. Sudah kelakar yang menak-mening di kepala ini. Iya, cari kelakar lain deh. Kelakar itu yang manfaat. Bertanya itu yang manfaat. Kalau bertanya yang tidak kasih manfaat, tak usah diladeni. Iya, tak usah diladeni. Ayah be juga. Jak kita nyelas ke dia dah bakal limo. Kenapa? Sebab dia punya keyakinan beda sama kita. Berbeda kalau orang nak nyari kebenaran. Datang ke rumah. Bertanya dengan adabnya. Apa dia dalil ini? Nah, itu kita bisa hadapi. Ini tengah jalan, masyarakat itu apa dia bid'ah segala macam, ini salah, sesat segala macam. Nah, pening pala. Udahlah, kita mampir ke pempek itu bela. Sudah, kelakar. Kali ini tidak bayar, ya naik bayar. Cuma bagi dua. Duit anak orang. Sudah, habis saya itu cerita. Jadi, yang tak ada baik, apalagi orang-orang ahli maksiat, jauhi, jangan dekati. Ini perkara yang penting dalam Islam. Orang yang mencintai karena Allah, man barra min ibadillah wattaqo, orang yang baik dari hamba Allah dan bertakwa, abghadullah muhalaman asallah, pasti tidak demen, tidak mustahil, dia pasti tidak demen dengan orang yang galak bermaksiat. Kalau orang yang taat, orang yang baik dari hamba Allah, orang yang muttaqin, dia pasti tidak demen dengan orang yang bermaksiat. Apalagi orang yang berpaling dalam taat, sembahyang Jumat tidak, sholat subuh tidak, sholat maghrib kadang-kadang. Kalau ada tahlil di masjid kami mulai datang dia apa? Ada bekal. Kalau giliran kata apa-apa mulai dia tidak sholat. Isya juga wassalam. Cuma namanya sholat apa? Itu bentuk azan apa? Azan isya. Tapi jelanda ke masjid tidak. Nah, yang seperti ini tidak usah diparai. Tapi kalau umpama dia berada di lingkungan kita dan kita kenal sama dia, ada cara kita ajak dia. Kita bisa nasihat dia, cak itu. Jadi dakwah namanya. Nah, cuman dengan catatan ada sayat-sayat dan ketentuannya. Kalau dia nimo mak mano, kalau tidak nimo mak mano, cak itu. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi orang yang ahli takwa kepada Allah pasti tidak demen dengan orang yang maksiat. Sebab mencintai karena Allah, membenci karena Allah itu hal yang berkaitan. Tidak pacak terpisahkan satu sama lain.
Kita mencintai Allah atau kita membenci Allah? Membenci karena Allah. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Itu pasti berkaitan. Tidak pacak kita mencintai karena Allah tanpa membenci karena Allah, tidak pacak. Wa huma minad din, sebab dua-duanya itu bagian dari agama. Bagian dari agama. Kedudukannya ma'aliyah rafi'ah, sangat tinggi di sisi Allah. Sangat tinggi di sisi Allah. Nabi Muhammad itu sahabat akrab beliau selain manusia, siapa? Malaikat Jibril, akrab dengan Rasulullah. Dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan ketika Rasulullah wafat, ketika beliau akhir-akhir nazaknya, Rasulullah diketuk pintu, kemudian yang buka Sayyidina Fatimah, lalu orang itu berkata sama Sayyidina Fatimah, nak bertemu sama Rasulullah, maka Rasulullah memerintahkan Sayyidina Fatimah untuk keluar. Malaikat Jibril nak nyolat Rasul pertama kali. Itu sewaktu sakit Rasul akhir hayat. Waktu Nabi Muhammad ditanya, siapa yang bakal menyolat ilmu pertama kali? Maka Rasulullah menjawab, kekasihku Jibril. Itu kekasihku Jibril. Ucapan Rasulullah SAW. Habibi Jibril. Itu. Jadi memang sahabat yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Rasulullah bersabda, min awsaki ural iman, di antara kemuliaan iman, al-hubbu fillah wal bughdi fillah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Membenci karena Allah tadi, tidak demen dengan ahli maksiat. Kita bukan tidak demen dengan wongnya, tidak demen dengan maksiatnya. Nah, itulah tadi contohnya tadi, kalau kita tidak demen sama maksiatnya, jangan kita maksiat. Kita tidak demen wong itu maksiat, tidak demen dengan itu berjudi, kita jangan berjudi. Kalau kita berjudi berarti kita benci wongnya, bukan maksiatnya. Cek itu. Ya seperti itu. Jadi itu merupakan bagian kemuliaan iman. Dikatakan Rasulullah SAW. Sampai-sampai Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? Ya Isa, lau abadtani bi ibadati ahli sama. Seandainya kau menyembah aku dengan seluruh ibadah penghuni langit. Kau menyembah aku sebanyak ibadah penghuni langit. Artinya malaikat. Malaikat itu kalau ibadah tidak pernah maksiat. Wa ahlul ardh, sebanyak ibadahnya seluruh penghuni bumi. Kau menyembah aku. Wa hubbu filis, tapi kau tidak mencintai karena aku. Wa budun filis, tidak membenci karena aku. Ma nafa'aka dzalika indi, sedikit pun tidak ada manfaat untuk itu. Jadi kalau kita ni, maksud Allah ngomong kepada Nabi Isa itu, kalau kita tidak mencintai karena aku, karena Allah, tidak membenci karena Allah, tidak manfaat ibadah kita itu. Jadi berarti kita ni memang harus punya kehidupan yang mencintai karena Allah. Maaf, dari segi mulai kita hidup, dari mulai kita berkawan sampai kita menikah, sampai kita punya anak, harus ada cinta karena Allah ini. Makanya kalau orang nak menikah, kan kita sudah tahu kemarin, jangan bertujuan kesian, tapi menikah karena Allah. Karena Allah Ta'ala. Kenapa? Ya karena Allah Ta'ala, aku ingin melakukan ketaatan dengan Allah. Karena menikah ini sesuatu yang menyempurnakan ketakwaan kita dengan Allah. Ada jalannya sudah, tinggal nyari separuh lagi. Kan cak itu, sudah ada panggangannya. Kalau pengen manggang, manggang. Ini, kalau kalian tak pengen manggang, sudah ada sempatnya. Nah, jadi karena Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Isa berkata, apa kata Nabi Isa? Tahabbabu ilallah bibughdi ahlil ma'asi. Saling mencintailah kalian kepada Allah dengan membenci wong ahli maksiat. Itu kata Nabi Isa. Kita mendapatkan kecintaan Allah kalau kita membenci wong ahli maksiat. Wa taqarrabu ilallah bil bughdi minhum anhum. Dekatkan diri kalian kepada Allah dengan menjauhi mereka. Watrubu ridallah, carilah ridha Allah bisuhtihim, dengan marah atau murka kepada mereka. Jadi memang dari dulu diajarkan, itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, murid daripada Imam Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan, apa beliau katakan? Muqati'atul fasik qurbanun ilallah. Memutuskan tali hubungan dengan wong fasik. Tahu tak wong fasik? Wong munafik. Menjauhi wong munafik, menjauhi wong fasik, itu
salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tengok. Cuman ada caranya. Jangan, kalau ni fasik, aku nak kawan. Nah, jangan. Itu kan diajari adab, ada metodenya. Seperti itu. Maka jelaslah apa yang kita tuliskan di atas. Wajib bagi seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, wa yata'ayyan alaihi, kemudian ayyuhibba ahlal khair. Kalau pacak diusahakan semaksimal mungkin mencintai wong yang baik, mencintai ahlul din, mencintai ahlul ilmi, mencintai orang-orang soleh, ahya'an wa amwatan. Baik orang-orang tersebut sudah meninggal atau masih hidup. Makanya kita disunahkan berkunjung ziarah ke makam wong soleh. Sunnah hukumnya. Hatta wanita, sunnah. Wanita itu juga disunahkan berkunjung ke makam-makam aulia, tapi didampingi mahram. Sunnah hukumnya. Jadi hidup dan mati kita dianjurkan. Wa yabghudu ahlul batil wal fasad, dan juga kita jelas dianjurkan untuk membenci atau tidak menyukai orang-orang yang galak berbuat kebatilan, orang-orang yang galak berbuat kerusakan, orang-orang yang galak berbuat kezaliman, berbuat fasik, ahya'an wa amwata. Baik masih hidup atau sudah mati, tidak demen kita. Ya, kita contohkan orang-orang yang sudah mati itu ya mereka-mereka yang kita dengar kan dari zaman dulu, yang galak merusak, yang galak menjadikan fitnah dan lain sebagainya. Tidak usah kita demeni, tidak usah kita sebut-sebut lagi namun habis. Itu. Jadi makanya kita juga dianjurkan untuk milih kawan yang baik, menjauhi kawan yang buruk, kawan yang jahat. Dalam hadis Rasulullah bersabda, la tashabu illa mu'minan. Jangan kau berkawan kecuali dengan orang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Sampai seperti itu Rasulullah ngomong. Cuman itu kan berarti bukan berarti Rasulullah itu melarang secara mutlak, tidak. Mungkin dalam bahasa kita ni ya kita jingok keadaan, sikon. Ya seperti itu. Wa anna man lajid mu'minan taqiyan, kalau kita tidak temukan seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, tidak kita temukan orang yang baik, yang soleh, yang pacak kita kawani di lingkungan kita. Tak katik orang cik itu Ustaz. Kenapa? Tempat anak sah dari ujung ke ujung bandit kalau. Aduh kemarin preman si kok datang masuk dari depan gang nanyui. Siapa yang preman di sini? Aku, ngapa? Kata urusan sama kau. Libat. Siapa preman sini? Aku. Kata urusan sama kau. Libat. Siapa lagi? Aku. Sampai ke ujung. Nak kata musuh di mana? Yang ada satu urusan kau. Kata urusan kau. Sampai ke ujung. Aman. Tak kata dengan kata berbagai. Cuma ngaku-ngaku di mana? Nah artinya tempat aku tak kata yang baiknya. Tak kata yang buruknya. Tak kata yang solehnya. Pernah kita dengar riwayat seorang yang meninggal yang melakukan maksiat, tak katik kebaikannya, keburukan kalau. Akhirnya begitu nak diseret ke dalam neraka, Allah nak nginjuk tahu dengan malaikat. Coba tanya dulu, jangan langsung dilempar ke neraka. Ada tak dia berkawan dengan wong baik di dunia? Tahu di malaikat ni, ada tak kawan kau wong soleh di dunia? Ulama apa ada tak? Oh katik, katik ya apa? Ya sudah, tanya lagi. Pernah tak dia tinggal di sikok kampung yang ada wong solehnya? Pernah tak kampung kau? Wah katik kampung aku preman galau, bandit galau, maksiat galau. Ya Allah, mana engkau mengetahui apa yang dia ucapkan? Ya sudah. Kata Allah Ta'ala, pernah tak nama kau tu sama dengan nama wong soleh? Nama kau atau abah kau atau kakek kau namanya nama wong ulama, nama wong soleh. Ada tak? Katik, nama aku Pengki. bin ini sudah tahu. Pokoknya tak katik nama bapak-bapak aku, nama wong tak katik nama wong soleh. Nama wong balat ya lo. Tanya lagi sama Allah, ya ada mana? Sudah. Allah nak nunjukkan dengan malaikatnya. Tanya lagi. Pernah tak dia duduk, makan, dekat sama ulama? Dekat sama wong soleh. Pernah tak kau duduk makan parak sama ulama? Tidak pernah. Apa dia? Tak ngerti dia. Nah sudah. Jadi mana ya Allah? Untai dah apa ini? Ya Allah agak dulu. Tanya sikok lagi. Tanya sama dia. Adakah dia punya kawan
yang kawannya itu cinta sama ulama. Dia punya kawan, kawannya itu dekat sama wong soleh, dekat sama ulama. Ada tak? Begitu ditanya mereka, ada tak kau punya kawan, kawan kau tuh dekat, dah saya cek tahu kayak gitu. Dekat sama ulama atau dekat dengan wong soleh? Baru dia jawab, kalau itu ada. Aku ada kawan, berapa ikut kawan aku, memang rajin majelis, galak dekat sama ulama, kawan aku. Maka kata Allah, dengan rahmat kawan yang tadi soleh, masukkan dia ke dalam surga. Sampai Allah nak nunjukkan. Berarti kawan tu pentingnya. Kenapa? So pasti kawannya aja pasti nolong dia di sana. Maka aku ampunkan dosanya, pindahkan dia ke dalam surga. Itu Imam Ka'bur Ahbar yang meriwayatkan cerita itu. Nah, intinya memang benar sahabat. Kalau di kampung kita nak katik yang benar, wongnya bowok kalau dari ujung tolong ke ujung tolong, tak katik tolong-tolongan lagi. Karena tak pacak ditolong lagi sudah, ya. Maka fal uzlah wal infirad khairul lahu. Lebih baik menyendiri sudah. Lebih baik dari anda sudah. Wa aslaha, lebih baik min mukhalalati ahli syirri wal fasad. Daripada bergaul dengan orang-orang yang tak baik. Orang-orang yang galak merusak, orang-orang yang mendatangkan mudarat, mendatangkan kejahatan, mendatangkan bahaya, mendatangkan bala, cepat dan lambat. Tak usah dipakai. Dewean bela sudah, selamat gitu. Kalau kita dewean, kita tak nganggu kita jalan, insya Allah kita ditolong oleh Allah Ta'ala. Nah, termasuklah kita sudah ditolong oleh Ben. Sudah selesai, ketemu insya Allah Kamis depan. Ya, kalau nak mempertahankan terus, mata ngantuk tidur kita juga. Jadi kan ada bel tadi, ada istirahatnya gitu kan. Insya Allah istirahatnya 1 minggu. Tidak lama, tidak. Yang penting kita badan sehat, mudah-mudahan antum disehatkan Allah, dan anda minta doa juga mudah-mudahan anda juga disehatkan oleh Allah Ta'ala. Sama-sama kita berusaha menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik dan menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas. Kita berkawan karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadani Allah itu majma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.